Petunjuknya, tolak balanya dengan memperbaiki akhlak, moral, dan etika. Sebagai apa? Wujud terima kasih kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita itu dikasih hidup bukan untuk dia sia-siakan, bukan hanya untuk mengumbar hawa nafsu, bukan hanya untuk berbuat kejahatan, kezoliman, kerusakan di muka bumi ini. Jadi kita juga nggak boleh menyekutukan Tuhan. Kita harus kembali ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Tuhan. Segala yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Jadi kita ini harus bersyukur jika masih dikasih hidup, masih punya wadah ataupun jasad yang bisa buat ibadah kepada Tuhan melalui apa? Perbuatan kita, akhlak kita, moral kita. Kita bisa jadi seorang khalifah, seorang pemimpin. Ketika kita udah mampu memimpin diri kita sendiri, kita bisa memimpin orang lain. Tapi kalau diri kita aja belum selesai dengan diri sendiri, bagaimana kita bisa menasihati orang lain? Nanti orang akan bilang jarkoni, ora iso menasihati diri sendiri tapi bisa ngomongin orang lain. Ini yang perlu kita jaga, perlu hati-hati. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Karena ketika kalian sekarang ini lagi mau berbuat maksiat, berbuat jahat, aku udah zaman bahula melakukannya, dan sekarang itu waktunya aku bertobat, waktunya aku kembali ke jalan yang benar. Artinya apa? Bahwa pengalaman hidupku yang dulu hitam, yang dulu nggak baik, yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan perbuatan yang nggak benar, itu jadi satu pelajaran yang bisa dipelajari untuk orang lain, bisa bermanfaat untuk orang lain. Artinya bahwa hidupku itu bisa jadi contoh untuk orang lain, bagaimana aku bisa survive ataupun aku bertahan hidup di atas penderitaanku, di atas segala sesuatu yang dulu dibilang orang itu gelap, apa suram, tapi tetap aku bisa bertahan, aku bisa survive sampai hari ini. Dan sekarang waktunya aku itu mendedikasikan hidupku, bahwa masa laluku itu untuk pelajaran orang lain agar tetap survive menghadapi hidup ini. Hidup ini nggak cuman enaknya aja, tapi juga ada susahnya. Itu tergantung dari perbuatan kita. Kalau perbuatan kita nggak baik, ya jangan minta sama Tuhan yang baik-baik. Kenapa? Karena kita juga perlu melihat gitoknya kita atau diri kita sendiri. Kalau kita nggak baik, kita jahat, kita nggak benar, maka Tuhan juga akan memberikan yang sesuai dengan perbuatan kita. Kita juga harus tahu diri, sadar diri. Dengan apa? Dengan perbuatan kita. Jangan sampai kita itu seperti orang sombong, orang jumawa atau iblis yang apa? Yang kita itu merasa paling suci, paling benar, gak pernah berbuat dosa. Padahal manusia itu punya jasad, tempatnya berbuat dosa, tempatnya berbuat jahat. Tapi Tuhan itu membukakan pintu selebar-lebarnya, pintu hidayah, pintu pertobatan, agar semua manusia bisa bertobat kembali ke jalan yang benar. Kalau kamu mau masuk surga, ya perbaiki akhlakmu, perbaiki jalan hidupmu, perbaiki dirimu. Gak kira kamu agama manapun, gak ada namanya agama spesial terus kamu dapat cop masuk surga tanpa kamu itu dihisap perbuatanmu, tanpa kamu diadili sesuai perbuatanmu. Gak kira kamu mau Kristen, mau Islam, mau Hindu, mau Buddha, sama, kamu juga akan diadili sesuai perbuatanmu. Jangan berharap kamu masuk surga atau kamu masuk ke abadian atau surgawi kalau perbuatanmu jahat, perbuatanmu nggak baik. Karena apa? Karena tempat-tempat yang suci ataupun seperti surgawi itu tempatnya orang suci, orang yang bersih. Jadi kalau kamu mau masuk ke tempat yang suci, yang bersih, kamu bersihkan dirimu dulu agar kamu diampuni, agar kamu itu bertobat, agar badanmu itu bersih. Dengan apa? Dengan meninggalkan perbuatan yang nggak baik, masa lalumu yang kelam.
tinggalkan itu sebagai cerita anak cucumu. Biar anak cucumu itu tahu sejarah hidupmu, betapa sengsaranya kamu, betapa hidup kamu penuh penderitaan, tapi kamu survive, tetap hidup sampai saat ini. Ini bahwa aku perempuan, aku dari tanah Jawa, aku mengalir darah nenek moyangku seperti Ratu Sima, Tribuana Tunggadewi, Ratu Kalinyamat, Laksamana Haryati dan para pahlawan lainnya. Bahwa orang Jawa, orang Nusantara, walaupun perempuan, dia itu nggak cuman ahli perang, ahli politik, ahli sosial, ahli ekonomi, tapi juga leadership, tapi juga jadi seorang pemimpin. Ini yang banyak dilupakan oleh generasi sekarang, bahwa perempuan dan laki-laki di tanah Jawa, di Nusantara itu sama. Nggak ada kamu yang rendah ataupun kamu lebih mulia, tidak ada, semua sama. Tergantung dari perbuatanmu, tergantung dari iman dan keyakinanmu sama yang menciptakan kehidupan ini. Ini yang dilupakan oleh zaman sekarang, ketika didoktrin atau dijajah oleh budaya yang nggak bersosial ataupun melanggar etika agama, norma sosial, budaya-budaya yang bikin kaum Gen Z ini rusak. Banyak sekali budaya-budaya yang jelek itu merusak akhlak, merusak moral, merusak etika. Banyak sekali yang orang mengatakan kalau kamu mau berbisnis, kamu gak boleh jadi orang jujur, kamu gak boleh jadi orang baik. Karena apa? Karena itu menghambat. Justru karena orang berbisnis mengatakan gak boleh jujur, gak boleh baik, maka Indonesia rusak itu karena pembisnis yang tamak-tamak, yang serakah-serakah dengan merusak alam. Sehingga apa? Sehingga bencana alam di mana-mana. Kalau sudah bencana di mana-mana, yang menderita itu rakyatnya. Yang namanya pejabat, namanya pengusaha, namanya pemimpin tetap enak, tinggal ongkang-ongkang di bawah meja, tinggal menari di atas penderitaan orang lain. Jadi kalau kamu mau ngomong itu hati-hati, jangan hanya modal kamu pinter, kamu cerdas, nanti omonganmu memakan dirimu sendiri. Seperti apa? Mulutmu harimaumu. Kalau kamu mau jadi konten kreator, kamu mau jadi motivator, kamu mau menginspirasi orang lain, kamu mau jadi contoh untuk orang lain, jadilah yang baik, yang mengajarkan tentang akhlak, moral, etika, membawa manusia itu ke jalan yang benar. Tapi kalau kamu ngajarin orang itu gak baik, jangan tanya hukuman apa yang pantas untukmu. Jangankan kamu, anak keturunan nenek moyangmu pun sama. Kalau kamu itu mengajarkan sesuatu yang gak baik kepada orang lain. Jadi hati-hati nih, buat yang sosokan mau jadi konten kreator atau apapun, sebelum kamu melakukan itu, ngaji diri dulu, selesaikan dirimu dulu. Jangan sampai kamu itu bisa nyeramain orang lain tapi nggak bisa nyeramain dirimu sendiri.